Oke, untuk suka fisika kali ini kita akan membahas materi tentang gerak parabola di mana biasanya dipelajari di fisika kelas 10. Di sini gerak parabola rumusnya ada banyak ya. Yang pertama kita bagi menjadi dua, di mana rumus-rumus gerak parabola pada sumbu X, rumus-rumus gerak parabola pada sumbu Y, sehingga nanti kecepatannya menjadi satu, kecepatan total atau pt sama dengan akar dari px kuadrat dan py kuadrat. Oke, kenapa rumusnya ada pada sumbu X dan sumbu Y? Karena kalau kita lihat di sini, kalau kita gambarkan, ini adalah gerak parabola. Nah, seperti ini. Kita hapus. Nah, ini kita hapus. Oke, atau enggak? Sebentar. Oke. Di sini kalau kita lihat ya, kalau kita lihat di sini adalah nanti misalkan di sini ada kecepatan awal, maka di sini ada sudut elevasi atau alfa. Kalau di sini tetra atau alfa sama. Ini aku lambangin tetra itu sudut elevasinya, alfa yang di sini pun sudut elevasi sama. Tetra atau alfa itu sama-sama sudut elevasi letaknya di sini ya. Ini adalah kalau kita panjangin, ini adalah sumbu X. Sumbu X adalah GLB, rumus-rumus yang digunakan. Maka apa aja? Ini adalah rumus pada sumbu X-nya. Kecepatan di X atau P0X sama dengan P0 cos tetra. Jadi P0 dikali dengan cos sudut elevasi tetra atau alfa. Lalu kalau mau nyari jarak di X ya, setelah nyari kecepatan baru nyari jarak. Jarak adalah karena rumusnya GLB, gerak lurus beraturan, maka kecepatan dikali waktu, P0x dikali waktu. Kalau P0x yang nggak tahu ya P0 cos tetra atau sudut elevasi dikali waktu, seperti itu. Lalu untuk gerak sumbu sumbu Y-nya adalah GLBB ya. Sebentar, ini kita hapus. Nah, sebentar. Oke. Setelah itu rumus yang berlaku pada sumbu Y untuk mencari kecepatan di sumbu Y adalah P0 sin tetra. Alfa atau tetra adalah sudut elevasi. P0 Y-nya sudah dapat, maka kita bisa juga mencari kecepatan di Y pada waktu tertentu, yaitu P0Y dikurang GT. Kenapa? Karena arahnya yang melawan gravitasi, jadi min GT. Kalau misalnya P0Y belum tahu, dijabarkan jadi P0 sin tetra atau alfa dikurang GT. Atau untuk mencari ketinggian bisa dilambangkan dengan Y atau H, P0Y dikali T, P0Y nya itu P0 sin alfa atau tetra dikali dengan T dikurang setengah G gravitasi dikali waktu kuadrat. Nanti karena kecepatannya ada dua, yaitu ada pada sumbu X dan ada pada sumbu Y, maka kecepatan total tadi Px kuadrat ditambah Y kuadrat terus diakarin. Lalu bagaimana mencari arah? Arah adalah tangen tetra sama dengan kecepatan di Y per kecepatan di X boleh. Rumus lainnya apa? Rumus lainnya jika mau mencari tinggi maksimum menggunakan rumus langsung, Y max dilambangkan atau H max tinggi maksimum, yaitu P0 kuadrat kecepatan awal kita kuadratkan. Jadi kecepatannya awalnya itu bukan di sumbu X atau sumbu Y, tapi kecepatan awal aja, kuadrat sin kuadrat alfa adalah sudut elevasinya dibagi 2 kali gravitasi. Oke, kalau jarak maksimum atau jarak terjauh dilambangkan dengan X max. Jadi jarak terjauh tuh yang mana? Dari awal sini. Ya, kalau kita mau lihat nih dari awal sini sampai sini. Sampai dia jatuh kembali. Ini adalah jarak terjauh, adalah X max. X max rumusnya adalah kecepatan awal kuadrat dikali sin 2 alfa. Alfa adalah sudut elevasi, bisa alfa atau tetra dibagi gravitasi atau
percepatan gravitasi bumi. Nanti kalau sudutnya bukan sudut istimewa atau tidak angkanya tidak bagus, kita bisa jabarkan P0 kuadrat sin 2 alfa ini kita jabarkan ya, yang ini nih kita jabarkan jadi P0 kuadrat dikali 2 sin alfa cos alfa gitu dibagi dengan gravitasi. Jadi kita jabarkan yang ini sin 2 alfanya menjadi ini ya, 2 sin alfa cos alfa. Oke, untuk mencari waktu mencapai titik tertinggi atau waktu di saat titik tertinggi, kita lambangkan dengan TH ya, TH max, yaitu kecepatan awal dikali sin alfa dibagi gravitasi. Lalu kalau mencari lamanya bola di udara, T di udara, tinggal 2 kali TH max. Jadi waktu untuk mencapai ketinggian maksimum yaitu 2 kali P0 sin alfa tinggal dibagi dengan gravitasi boleh ya. Oke, sekarang kita lihat di sini ada contohnya. Rumus di atas kita mau lihat contohnya. Nah, soal tipe 61 normal parabolik. Perhatikan gambar berikut ini. Sebuah peluru ditembakkan dengan kelajuan awal 100 meter per second. Sudut elevasi 37. Jika kecepatan gravitasi bumi yang dipakai 10 meter per second kuadrat, sin 37 sudah tahu 3/5, cos 37 4/5. Ini contohnya aku ambil dari Fisika Study Center ya. Oke, kita bawah. Nah, tentukan sebentar, kita tulis dulu deh. Ketahui, boleh ketahuinya. Diketahui kelajuan atau kecepatan awalnya di 100 meter per second. Lalu apalagi sudut elevasi yang ini ya, yang ini elevasi dengan alfa atau tetra juga boleh, adalah 37. Gravitasi yang dipakai 10 meter per second kuadrat. Ingat ini sinnya udah ada ya, udah per 5, cosnya juga 4/5. Nah, sekarang bagaimana? Apa aja yang ditanya? Oke, yang pertama adalah penguraian vektor kecepatan awal terhadap arah horizontal atau sumbu X. Ini dilambangkan deh, kita lambangkan P0 di X, kecepatan awal pada sumbu X. Yang B, penguraian vektor kecepatan awal terhadap arah vertikal, berarti penguraian terhadap sumbu Y-nya berapa. Lalu yang C, kecepatan peluru saat waktunya 1 second. Kecepatan peluru saat waktu tertentu, yaitu misalnya 1 second, jadi berapa? Tinggi peluru saat 1 second, berarti ini yang ditanya H ya, H atau T, H atau Y boleh. H pada saat 1 second ini berapa? Jarak mendatar peluru saat 1 second ini bisa dilambangkan dengan X, waktu 1 second berapa. Lalu yang F, waktu yang diperlukan peluru untuk mencapai titik tertinggi TH max nya berapa, kita simbolkan seperti itu. Lalu apalagi nih yang dicari di sini adalah kecepatan peluru saat mencapai titik tertinggi. Nah, ini kecepatan saat H max, titik tertinggi berapa. Waktu yang diperlukan untuk mencapai sasaran, jarak sasaran, atau tadi sampai dia jatuh lagi di sini nih. Kalau kita mau lihat dari awal sampai dia balik lagi. Jadi ini T di udara. Nanti rumusnya 2 kali T pada tinggi maksimum. Nih, jadi 2 kali yang di F ya. Lalu tinggi maksimum yang dicapai peluru ini udah ada Y max. Jarak terjauh yang dicapai peluru adalah X max. Oke, kita akan membahasnya satu-satu ya. Pertama, kita akan membahasnya di A ya, kita mau jawab. Untuk soal nomor A, kecepatan
pada kecepatan awal terhadap sumbu X, P0X. Tadi udah dibahas di atas rumus-rumusnya ya. Kalau lupa nanti bisa dilihat lagi. Ini ada kecepatan di sumbu X, P0X. Jadi P0 cos tetra, P0 sin tetra. Oke, sekarang kita jawab. Nah, di sini kita mundurin lagi. Oke, kita mundurin sedikit lagi. Wah, kejauhan. Nah, P0X berarti P0 ini geser sedikit. Nah, P0 sebentar. P0 cos alfa atau tetra sebagai sudut elevasi. Maka P0X sama dengan kecepatan awalnya adalah 100. 100 dikali dengan cosnya. Cosnya ini membentuk sudut 37. Jadi ini 37 derajat di sini. Sehingga dikali 3 cos 37 derajat, boleh ditulis deh, sama dengan 100 dikali cos 37 adalah 4/5. Dikali dengan 4/5, tinggal kita ini bagi ini 20. 20 kali 4 jadi 80 meter per second kecepatannya. Oke, lalu bagaimana yang dengan yang B? Ini boleh di sini B-nya. Kecepatan pada sumbu Y tinggal menggunakan rumus P0 sin sudut elevasinya. P0-nya tadi 100, yang ini sinnya adalah sin 37, yang ini nih, sin 37 adalah 3/5. Tinggal kita hitung ini sama ini ya, jadi 20 kali 3 60 meter second. Oke, selanjutnya gimana? Selanjutnya kita akan bahas yang C. Yang C adalah kecepatan peluru saat waktunya 1 second. Ingat, untuk sumbu X berlaku GLB, sehingga kecepatan pada waktu di X walaupun waktunya 1 second itu akan tetap sama dengan kecepatan di X awal ya, karena dia GLB itu kan cirinya kecepatannya adalah tetap atau konstan. Jadi kecepatan di X 80 ya dia tetap sama dengan 80 meter per second. Lalu gimana dengan sumbu Y? Nah, sumbu Y berlaku GLBB, sehingga kecepatan di Y pada waktu tertentu ya, ini di Y itu beda rumusnya, P0 ya, P0 sin alfa atau tetra dikurang GT gitu. P0 sin alfanya sebenarnya udah ada, ini nih P0 sin alfanya yang B, yang 60. Maka di sini 60 dikurang gravitasi tadi adalah 10 waktunya 1. Jadi 60 dikurang 10 kali 1 itu 10. 60 dikurang 10 50 meter per second. Ini adalah kecepatan di sumbu X 80, di sumbu Y 50, maka kecepatan totalnya adalah akar dari, jangan lupa, P di X kuadrat ditambah P di Y kuadrat, sehingga hasilnya akar dari 80 kuadrat ditambah 50 kuadrat. Ini kalau dihitung lagi akar dari 6400 tambah 2500. Kalau di total, geser lagi ya. Oke, akar dari ini bisa kita buat ya. Oke, akar dari ini adalah 898900. Kalau diakarin 100 itu 10, akar dari 89 ini meter per second. Jadi totalnya adalah yang ini. Kecepatan di 1 adalah ini. Dari sini kuadrat dan ini kuadrat. Seperti itu ya. Oke, sekarang kita geser ke bawah nih. Ini kita geser lagi ya, kurang ke bawah. Kurang ke seperti itu. Oke, sekarang kita mundurin dulu. Nah, sekarang ini adalah baru yang C. Sekarang kita mau bahas yang D. Tinggi peluru saat waktunya 1 second. Oke, tinggi peluru saat waktunya 1 second berarti adalah yang D. Ya, ini jangan pakai yang ini deh. Kita pakai yang
Yang D adalah tinggi pada saat waktunya 1 second. Kita ini adalah pada sumbu Y, maka H sama dengan P0 sin, ya, sin alfa dikali T min setengah GT kuadrat. Jadi P0 nya berapa? P0 sin alfanya udah tahu tadi, yang ini nih, yang 60. Kita udah cari di B. Berarti 60 dikali 1 itu 60. Oh, ini dihapus dulu ya. Oke, terus kita kurang. Nah, sebentar. Kita kurang dengan setengah gravitasi yang dipakai 10, waktunya itu 1. 1 dikuadratin ya tetap 1. Jadi sama dengan 60. 60 kali 1 60, ini sama ini 5. Dikurang 5, hasilnya adalah 55 meter. Seperti itu. Oke, sekarang kalau udah D, kita turun lagi. Nah, di sini kita geser sedikit. Nah, oke, sekarang kita mau habis D, ini adalah D. Sekarang kita mau E, jarak mendatar peluru saat waktunya 1 second. Jarak mendatar atau X sama dengan P0 cos alfa atau tetra sudut elevasinya dikali waktu. Ingat P0 cos alfanya tadi kita udah dapat nih. Ini udah dapat nilainya yang tadi di A ya, sebesar 80. Ingat P0x 80, P0y nya adalah 50. Kita geser. Berarti di sini adalah 80 dikali waktunya 1, jadi 80 meter. Seperti itu. Oke, sekarang E-nya udah, sekarang F. A, B, C, D, E, F. Waktu yang diperlukan untuk mencapai titik tertinggi. T pada saat tingginya maksimum, T pada H max. Rumusannya adalah P0 sin alfa atau tetra alias sudut elevasinya dibagi dengan gravitasi. Tadi P0 sin alfanya udah ada, yaitu 60 di B. Nah, yang ini nih 60. Oke, ini adalah 60. Kita buat 60 ya, dibagi gravitasi kan 10. Jadi ini tinggal coret, jadi dapatnya 6 second waktunya. A, B, C, D, E, F. Wow, ini kita turunin lagi. F, G sekarang. E, F, G. G itu kecepatan peluru saat mencapai titik tertinggi. Ingat, saat ini adalah G kecepatan, bukan waktu. V. Berarti adalah V. Pada saat H max itu kita bagi 2. Maksudnya kecepatan di Y pada saat H max itu pasti 0. Kecepatan pada sumbu X itu selalu sama, yaitu 80 meter per second. Yang tadi P0 cos alpha itu kan 80 karena pada sumbu X. Maka dia kecepatan pada saat ketinggian maksimum hanya ada pada sumbu X, sehingga ya kecepatannya adalah 80 meter second. Seperti itu ya. Setelah itu A, B, C, D, E, F, G, H. Waktu yang diperlukan peluru untuk mencapai sasaran. Jadi kalau seperti ini kita gambarkan ya, ini adalah waktu untuk mencapai titik tertinggi TH max adalah tadi 6 second. Maka kalau sampai sini dia kan 2 kalinya, berarti ini 6 second juga. Jadi 2, berarti kalau kita mau jabarkan di sini sebentar. Ini hapus dulu ya. Berarti T lama di udara. T sebentar. Ini adalah kita pakai ini. T di udara adalah 2 kali T pada H max, sehingga 2 kali 6 jadi 12 second. Seperti itu. A, I. Sekarang I kita pakai warna merah lah ya. I karena udah mau terakhir. Tinggi maksimum yang dicapai peluru. Kita geser lagi deh ke bawah sedikit. Oh, nanti ini nggak ketahuan ya. Berarti I-nya tinggi maksimum itu Y max atau H max boleh. Rumusnya apa? 0 kuadrat. Kita langsung aja. Sin kuadrat
alfa atau tetra itu adalah sudut elevasinya dibagi 2 kali gravitasi. Ya, ini kita masukkan. Ini kita masukkan angkanya. Jadi P0 nya tadi kecepatan awalnya kalau kita lihat itu bendanya adalah 100 ya. Nih, kecepatan awalnya adalah 100. Oke, kita turun lagi. Karena kecepatan awalnya 100 kita kuadratin. Sin, nilai sin itu tadi 3/5 dikali 3/5 kuadrat dibagi 2 kali 10. Ya, ini hasilnya adalah 10.000 dikali 9/25 dibagilah dengan 20. Ini tinggal kita coret nolnya. 1000 bagi 2 sisa 500. 25 bagi 52, 20 kali 9 adalah 180 meter. Untuk tinggi maksimumnya adalah 180 meter. Oke, ini kita buat di sini aja ya. Yang terakhir ini kita hapus. Bentar, ini kita hapus bentar. Oke, ini adalah yang J terakhir adalah J. Oh, sebentar. Ini adalah J-nya. Jarak terjauh yang dicapai peluru. Jadi jarak terjauh itu sampai dia tuh jatuh lagi seperti ini. Ini adalah jarak terjauh X max. Kalau dia asalnya dari sini, maka dia sampai sini, sampai dia jatuh lagi. Jarak terjauh X max sama dengan P0 kuadrat sin 2 alfa. 2 alfa dibagi gravitasi. Cuma karena ini sinnya 37 dikali 2 juga belum istimewa, angkanya bukan sudut istimewa, maka kita jabarin lagi. P0 kuadrat dikali 2 sin alfa cos alfa. Seperti itu dibagi dengan gravitasi. Nah, ini X max-nya kita masukin angkanya. Ya, P0 kuadrat tadi kan 100. Ya, ini kita masukin deh, misalnya pakai warna. Nah, 100 kuadrat dikali 2, sinnya tadi 3/5, cosnya itu 4/5, gravitasi itu 10. Seperti itu. Ini kita geser lagi ke sini. Ya, kita buat sama dengan di sini. Ini adalah 10.000. Ini boleh dicoret 1 ya nanti sama 10 dikali 2. Ini sama ini 12/25 dibagi 10. Nah, ini tinggal dicoret sih. Ini sama ini habis ya. 100 bagi 25 ini 4. 4 kali 2 itu 4 ya. 4 kali 2 itu 8. 8 kali 12 96 tambah 0 masih ada 1, 960 meter. Jadi ingat, untuk jarak mendatarnya 960 meter. Rumusnya mirip antara X max dengan Y max. Yang ini nih mirip ya sebenarnya ya, mirip. Ya, yang ini mirip nih. Ya, jadi harus hati-hati penggunaan rumusnya ya. Oke, ini adalah untuk materi untuk gerak parabola. Semoga ini bisa mengerti ya.